di dalam persidangan ini, apa keahlian saudara? Saya mengajar mata kuliahnya namanya Legal Hermeneutics, Legal Reasoning, dan Legal Philosophy. Kalau bahasa Indonesia itu interpretasi hermeneutika hukum, logika hukum, penalaran hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum sebenarnya betul Pak ya? Ya. Iya. Baik, silakan dari penasihat hukum bertanya kepada ahli. Nah, terima kasih. Saudara Heli, pernah mendengar istilah Islamic State? Bagaimana pengertian, pemahaman ahli tentang Islamic State? Oke, saya mau terangkan itu karena dia istilah, maka saya mesti terangkan di dalam kedudukan konseptualnya. Kata Islamic State mengandung bahaya kalau dia diinterpretasikan secara hermeneutic of faith. Tapi kalau saya pakai hermeneutic of suspicion, maka saya justru mencurigai istilah itu. Dari mana ada istilah Islamic State? Di dalam sejarah, di dalam persaingan global politics, atau itu istilah yang tiba-tiba muncul tanpa ada genealoginya? Tentang yang Majelis Hakim yang kami muliakan, apakah diperkenankan kalau ahli menerangkan dengan dibuka maskernya supaya lebih jelas? Baik, kita izinkan ya, biar Ya, oke Pak, terima kasih. Ya, lanjut. Ya. Oke, saya ulang ya. Ya. Satu istilah itu hasil produksi politik, atau dia hasil genealogi sejarah, atau dia dimunculkan untuk satu situasi. Jadi istilah Islamic State kalau kita terjemahkan negara Islam itu. Apakah asal usul negara Islam? Ya ada, di dalam sejarah memang ada negara Islam. Dalam sejarah civil society, Muslim civil society. Tapi kalau itu kita pakai sekarang, kita bertanya, pernah nggak ada ide negara Islam di Indonesia? Ada, dan bahkan dalam konstitusi dibuat. Dalam Piagam Jakarta ada negara Islam. Tapi kita bisa kacau nanti kalau disebut negara Islam yang ada di dalam Piagam Jakarta itu tidak sama dengan negara Islam yang dibayangkan oleh publik internasional. Karena pengetahuan publik internasional negara Islam itu mengacu pada ISIS itu. Jadi saya mau terangkan itu supaya kalau kita pakai satu istilah kita mesti periksa apakah ini jenis hermeneutic of suspicion atau hermeneutic of faith. Itu ringkasnya. Apakah itu identik negara Islamic State dengan ISIS itu apakah identik ataukah apakah yang ini bersifat generik, yang satu bersifat khusus, apa bagaimana penjelasan hal ini? Kalau saya bilang Islamic State, dia ada basis sejarah di dalam konstitusi kita. ISIS tidak ada basis sejarah dalam konstitusi kita. Karena itu produksi abad 21. Jadi kalau kita bilang ada semacam memori terhadap Islamic State, memang ada, bahkan bukan sekedar memori, itu teks di dalam Piagam Jakarta. Jadi Pancasila mengandung di dalamnya jejak historis Islamic State dalam pengertian negara Islam sebagai aspirasi politik, bukan yang dimaksud dipakai secara sempit sebagai negara teroris. Itu jauh sekali. Recording in progress. Apakah saudara ahli mengetahui kalau misalnya negara-negara seperti Saudi kira-kira bentuk pemerintahannya itu apa? Apakah itu bisa dikatakan Islamic State atau bukan? Kalau kita belajar ilmu politik, bentuk pemerintahan itu tidak pernah final, dia in the making. Ya. Misalnya bentuk pemerintahan Rusia, dia mengikuti tahapan revolusi Marxis. Nanti satu waktu dia menjadi negara Marxis, tapi sebelumnya dia jadi negara sosialis. Demikian juga Cina tuh. Jadi semua negara dia berevolusi sebetulnya. Nggak ada negara yang final. Kenapa? Karena aspirasi dari citizennya itu berubah terus. Jadi konsep negara itu tumbuh, tidak bisa kita finalkan. Sekarang Arab Saudi masuk di dalam satu pengantar menuju negara sekuler. Karena pembebasan macam-macam tuh.
Jadi nggak ada sesuatu yang dianggap final kalau kita masih hidup. Sama seperti kalau ditanya ke saya, mana biodata final Anda? Nggak mungkin ada biodata final saya. Saya baru punya biodata final ketika saya meninggal, mati, baru final. Selama kita hidup, biodata kita hidup juga, berkembang itu. Jadi atas penjelasan ahli tadi berarti kemungkinan bisa berubah ya, yang namanya state itu pasti bisa berubah. Sama seperti sekarang kan ada negara Indonesia itu dijamin bahwa presidennya hanya boleh 2 periode. Sekarang ketika ada survei orang ributin itu bisa juga jadi 3 periode, maka sifat bernegaranya berubah juga. Oke, sekarang itu Islamic State. Ada nggak apa itu? Kita kan melihat dalam negara itu ada yang simbolnya menggunakan cross, itu kan ada beberapa ya, terutama negara-negara Eropa itu menggunakan simbol cross. Dikenal nggak adanya Christian State gitu misalnya begitu. Menurut ahli bagaimana? Apakah itu bisa ada tidak? Karena misalnya kalau Swiss itu simbolnya misalnya cross gitu, apakah itu juga bisa dikatakan mendasarkan atas religi tertentu, keyakinan tertentu pada negara itu? Oke, cross itu simbol yang berevolusi dari masa lalu itu. Kalau orang bilang sekarang cross itu artinya negara Kristen, nggak ada di Swiss negara Kristen. Swiss itu negara sekuler itu. Tidak menganut, tidak ada satu poin pun di dalam konstitusi Swiss yang mengarahkan negeri itu pada cita-cita membangun negara Kristen. Tapi simbolnya itu simbol yang dipakai karena persepakatan kultural. Jadi banyak simbol negara juga persepakatan kultural. Kita bisa ambil simbol Indonesia, simbol Garuda, Amerika simbolnya burung elang itu, hawk. Ya kita tahu bahwa burung Garuda itu burung fiktif, tapi burung hawk itu asli endemi di dalam benua Amerika ada burung itu. Jadi tergantung kita kasih interpretasi. Tapi yang penting bahwa itu cuma simbol negara itu. Dia tidak menyebutkan itu berakibat. Demikian juga penamaan negara, Republik Rakyat Korea Utara, itu Republik Demokratik Rakyat Korea. Iya namanya demokrasi, tapi pemerintahnya otoriter, kan sama kan. Jadi begitu cara kita memahami istilah makna. Kalau Vatikan gitu, kalau negara Vatikan itu bagaimana penjelasan ahli? Apakah itu tidak religious state itu? Kalau negara Vatikan itu negara yang memang mendesain dirinya secara eksklusif itu sebagai negara itu. Tapi dalam pergaulan internasional dia tidak menyebutkan dia negara Katolik. Karena PBB nggak mengenal negara Katolik, negara Islam, ya negara aja. Ya. Kemudian kalau ada yang berpikiran untuk mengatakan itu negara itu, apakah itu termasuk treason atau tidak? Sorry. Apabila ada yang berpikiran ya bahwa bukan negara Kristen, bukan negara Katolik misalnya, tetapi ada yang berpikiran kita ingin mendeklar bahwa ini adalah negara Katolik misalnya. Boleh aja, kan itu aspirasi. Apakah itu pemikiran seperti itu ahli berpendapat itu treason atau bukan? Treason makar, maksudnya makar? Enggak, orang beraspirasi bikin negara Kristen, negara Islam, negara Hindu segala macam. Tapi itu kan tingkat di dalam reason dia tuh, bukan aktivitas tuh. Bahkan Paus bersebelah-sebelahan dengan pemuka-pemuka agama Islam tuh. Jadi itu tidak bisa dicerminkan di dalam penamaan itu. Aspirasi, saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi begitu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Lalu orang tuduh saya makar itu. Padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan. Karena saya belajar filsafat Islam, saya belajar hukum Islam segala macam. Jadi timbul ide di saya bikin perbandingan. Jadi setiap ide muncul karena ada perbandingan tuh. Kenapa orang percaya pada negara Islam? Bukan negara Islamnya, tapi karena keadilan di situ. Ada orang yang bilang enggak, itu harus negara Hindu karena harus diatur di dalam semacam semangat hierarkis, boleh aja. Jadi semua itu nggak ada soal
selama itu dipikirkan, dan pikiran baru disebut pikiran kalau dia ada lawan pikiran. Jadi kalau saya sendiri berangan-angan gak ada yang bantah saya, itu artinya saya mimpi di siang bolong. Jadi satu ide hanya disebut ide kalau ada ide tandingan yang melawannya. Itu namanya dialectics of ideas. Di tandingan itu yang dimaksud ahli pikiran. Misalnya ada orang berpikiran itu ingin mendirikan negara Kristen, negara Katolik, negara Islam atau Islamis. Pemikiran tandingannya itu bagaimana? Kalau saya di KTP saya Kristen itu. Kalau orang bertanya, kenapa Anda berpikir negara Islam itu? Loh, demokrasi memungkinkan cross cutting loyalties gitu. Misalnya nih, saya dari satu suku A, mestinya saya memilih pemimpin A itu. Tapi kenapa Anda milih pemimpin suku B? Karena pemimpin saya korup, maka saya cross cut ke sana tuh, ke pemimpinnya tuh. Orang mungkin berpikir kenapa begitu? Ya demokrasi memang begitu, harus ada overlapping konsensus. Itu baru kita bicara tentang demokrasi itu. Sama juga dengan ide teroris, sama juga kan, terorisme datang dari inspirasi Islam. Waktu kejadian di New Zealand, banyak orang ingin jadi teroris karena ambil contoh seorang Kristen radikal di New Zealand. Jadi anything goes, apa aja bisa aja, kecuali dia kita hadapkan dengan pikiran alternatif. Itu pentingnya diskusi itu. Ya, baik. Saudara Ali, ya tentu banyak yang saudara hitungkan tentang istilah-istilah ya. Tadi tentang legal kan. Ada istilah yang relevan dengan terorisme itu adalah saya pernah mendengar saudara Ali berbicara di suatu tempat atau menulis di suatu tempat tentang teori dekonstruksi. Itu bagaimana itu teori itu, tentang teori itu pemahamannya Ali? Oke, saya ngajar mata kuliah itu namanya deconstruction. Jadi begini kira-kira, kalau kita ingin menghapus jejak yang buruk di masa lalu kita, itu nggak mungkin, karena dia udah melekat di dalam catatan sejarah. Secara teknis saya bisa hapus, misalnya saya bisa hapus konsep negara Islam, bisa aja saya hapus. Dia dihapus secara teknis, tapi dia nggak mungkin dihapus secara ideologis gitu. Karena semakin saya hapus, hapusan saya itu menimbulkan traces. Itu yang namanya metodologi di dalam dekonstruksi itu. Jadi nggak mungkin saya hapus. Jangan lagi berpikir tentang Piagam Jakarta. Semakin Anda bilang jangan berpikir, saya akan berpikir justru. Karena saya mencurigai tadi, hermeneutic of suspicion. Kenapa saya dilarang membayangkan Piagam Jakarta? Itu sama dengan Anda mau coba hapus jejak ciuman di bibir pertama Anda dengan pacar Anda. Nggak mungkin dihapus itu. Karena itu melekat secara eksistensial pada manusia itu. Kecuali manusia diubah jadi robot, maka dia kehilangan memori. Itu yang saya mau terangkan juga, bahwa hidup manusia itu, kalau kata Shakespeare di dalam lakon Hamlet, kita itu adalah budak dari memori kita. Jadi manusia itu budak dari ingatannya tuh. Nah kita nggak mungkin papas ingatan itu kan. Jadi setiap kali terjadi peristiwa eksistensial, orang pergi pada memori itu. Tapi sekaligus orang pergi pada harapan. Jadi kita di sini, di belakang kita ada algoritma yang namanya politics of memory, ada proyeksi yang namanya politics of hope. Kalau keadilan misalnya, kita ke belakang kita lihat tentang perdebatan konstituante. Karena kita lihat bahwa kok sekarang jadi lain ya Indonesia itu. Lalu kita bikin produksi hope berikut, bahwa millennials berikut akan lebih mampu untuk menghasilkan keadilan karena mereka nggak peduli lagi dengan partai politik. Jadi begitu cara melihat apa yang disebut sebagai ya apa istilahnya tadi dekonstruksi. Jadi mendekonstruksi artinya membalikkan karena kita suspek ada sesuatu yang disembunyikan. Sehubungan dengan istilah tadi ya, nanti saya akan sampai kepada deradikalisasi, akan sampai ke situ. Cuman perlu diterangkan. Kalau yang menurut pemahaman ahli radikal itu apa? Radikal. Satu waktu saya diundang oleh BNPT buat kasih kuliah tentang deradikalisasi. Semua materi yang masuk ke dalam memori kita itu dikontrol oleh semacam emosi. Lebih dahulu dikontrol oleh emosi sebelum dia ditenangkan oleh rasio, oleh reason. Jadi tubuh kita itu memproduksi dua fasilitas, namanya passion, yang kedua reason. Passion itu nggak mungkin dideradikalisasi oleh reason, nggak bisa.
Anda nggak bisa melarang anak Anda untuk bercumbu dengan tetangga Anda karena dia jatuh cinta. Karena itu passion. Anda terangkan juga ini bakal hamil, ini bakal dosa segala macam, nggak mungkin. Karena passionnya itu lagi naik. Anda hanya bisa terangkan itu juga dengan passion. Jadi jangan marah-marahin anak Anda kalau dia kena narkoba atau kalau dia bikin kriminal, karena anak itu dia menguji dirinya sendiri berdasarkan passion dia. Jadi orang itu bertumbuh justru dengan keseimbangan reason dan passion. Nah, deradikalisasi seringkali gagal karena passionnya nggak datang itu. Kalau misalnya seseorang itu diduga punya potensi untuk jadi teroris, lalu dicari jejaknya ke belakang gitu, lalu dibikin algoritmanya itu, kalau itu terapinya mesti ini tuh. Lalu terapi itu jadi sama pada semua orang, itu ngaco. Karena passionnya dia beda itu. Ada orang yang memang secara paradigmatik udah selesai final, bahwa dia ingin negara Islam, dia capai dengan cara kekerasan, udah selesai paradigmanya. Tetapi banyak orang yang sebetulnya dia belum sampai pada status paradigmatik, masih pada status naratif. Narasi itu dia tumbuh berdasarkan situasi di sekeliling kita. Jadi kalau disebut radikal, itu istilah yang dilengketkan sebetulnya pada mereka yang memang udah final. Salahnya, semua yang dalam kondisi naratif dianggap sudah final kan. Jadi saya pernah kasih kritik itu pada teman-teman BNPT bahwa kalau kita mau perbaiki manusia, pertama kali kita going native dengan dia, istilah antropologinya tuh, masuk ke dalam jalan pikiran dia tuh. Bukan dengan semacam aturan bahwa ini deradikalisasi, nggak bisa kan, itu nggak mungkin ada kurikulum deradikalisasi, nggak bisa. Kurikulum itu dihasilkan percakapan antara BNPT dan si terdakwa atau supaya teroris. Jadi mereka susun sama-sama kurikulumnya. Itu idenya tuh. Kalau kita mau terapi manusia, kita susun kurikulumnya sama-sama. Kita nggak bisa jadi subjek, dia jadi objek. Dia akan bereaksi itu. Jadi itu pentingnya tuh. Deradikalisasi seharusnya disusun bersama kurikulumnya antara korban, antara pelaku dan antara negara. Itu maksudnya. Nggak sekedar didasarkan anggarannya sekian besar, turunkan deradikalisasi, nggak bisa itu. Pengalaman saya di dalam healing itu seperti itu. Tadi ahli juga menyangkutkan dengan terorisme begitu ya. Karena terorisme itu adalah common knowledge gitu ya. Tapi apa hubungannya radikalisasi atau radikal itu dengan terorisme? Itu apa sangkut pautnya? Relevansinya apa? PBB udah berkali-kali bikin koreksi itu tuh. Karena istilah radikal itu akhirnya jadi istilah yang dikonsumsi untuk jadi headline gitu. Nah, itu istilah yang berbahaya sebetulnya. Karena saya setiap kali masuk ruang kelas, saya bilang kalau Anda tidak berpikir radikal, keluar dari kelas saya. Karena saya ingin ada debat radikal dalam soal apa aja tuh, soal Tuhan, soal kemanusiaan, soal ide negara segala macam, apalagi dalam logik, interpretasi hukum segala macam itu kan. Jadi kita sebetulnya mencegah bahasa itu yang tadinya fungsinya adalah untuk mengaktifkan dialektik. Sekarang orang takut jadi radikal. Kan bahaya betul negara ini kalau orang takut jadi radikal. Karena radikal itu justru yang memprovokasi kita untuk berpikir habis-habisan. Nah, kalau kita dilarang berpikir habis-habisan, orang nggak bisa lagi untuk membanding-bandingkan. Lalu orang lakukan kekerasan radikal. Jadi halangan narasi itu menyebabkan orang cari outlet yang sebetulnya destruktif. Jadi itu bahayanya. Jadi saya bedain itu antara teroris dan radikal. Teroris itu terminologi kriminal, udah selesai kan. Radikal itu terminologi sosiologi, jangan dicampur gitu. Kalau dari segi gini ya, karakter gitu. Kalau seorang teroris itu, kalau menurut ahli itu punya karakter yang seperti apa? Apakah antara lain radikal itu kira-kira yang dituju gitu? Belum pernah saya baca literatur yang bikin relasi kausalitas antara karakter orang dan tindakan teroris, nggak pernah. Kalau Anda bilang seorang yang brutal itu pasti teroris itu. Hidup saya brutal. Karena hobi saya naik gunung, kalau nggak brutal bisa diterkam harimau tuh. Kan itu intinya kan. Demikian juga teroris disebut lone wolf. Diam-diam itu, penyendiri itu, mana bisa dideteksi kebrutalannya. Jadi kesalahan selalu adalah membaca jejaknya, kemudian dirumuskan, oh ini adalah seseorang yang perangai dia itu pasti
menuju pada kekerasan. Itu namanya jump to conclusion. Dalam logika itu hanya melompat logika tuh. Kenapa melompat? Karena ada algoritma yang akan itu. Jadi itu bahayanya kalau satu keterangan psikologi tidak didasarkan pada ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Jadi equationnya itu bagaimana, Saudara Ali? Persamaannya itu bagaimana? Apakah radikal tidak identik dengan teroris? Apakah teroris belum tentu radikal? Kira-kira itu dua kata yang di dalamnya mengandung yang disebut false ideology itu. Terorisme adalah ideologi itu. Tetapi ideologi itu langsung dirumuskan di dalam sistem internasional sebagai kekerasan. Ya udah, jadi ideologi kekerasan. Radikal itu adalah upaya untuk counter argumen. Jadi kalau saya berdiskusi secara radikal karena saya ingin kuras argumen lawan tuh. Kan itu kan yang terjadi kan? Ya. Jadi selama kita berpikir radikal ya nggak ada soal karena memang berpikir itu mesti radikal. apakah ahli termasuk yang berpendapat bahwa seorang teroris belum tentu radikal? Begitu? Pasti. Ya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang beralih sedikit ke subjek yang lain. Pernah dengar saudara ahli tadi saya membaca CV saudara tadi kan Kristen gitu ya. Apakah saudara pernah mendengar istilah baiat? Saya tidak tahu isi. Jadi begini, kata baiat itu kata yang ada paralelisasinya di dalam teologi Kristen, namanya baptis. Oke. Sama aja. Ya, tadi saya mau menuju ke sana. Apakah pembaptisan itu sama dengan pembaitan gitu? Yang kira-kira tentu ya. konten teologinya beda, tapi prosedur sosialnya sama aja sebetulnya. Ya. Itu kan satu kegiatan kultural aja tuh. Ya. Orang di apa namanya? Di bahasa Jawanya apa? Di ruwet apa di ruwet gitu. Sama aja. Ya. Karena setiap agama ada sifat esoterik Ya. yang di dalamnya terasa kedekatan saya dengan sesama Muslim atau sama Kristen itu karena ada konsep tadi itu. Jadi kita kalau mafia namanya we are brother in blood. Jadi sumpah darah kalau mafia begitu, sama juga dia dibaptis juga. Ya. Karena itu tokoh mafia disebut sebagai papa. Papa artinya yang melindungi anak baptisnya itu. Jadi itu hal yang di dalam kamus itu netral. Kata baiat sama kata baptis sama itu kata biasa aja. Mungkin bisa diterangkan untuk pengetahuan kami dan kemungkinan yang persidangan. Kalau proses baiat itu sendiri bagaimana? Terus apa yang terjadi? Apa result dari baiat? Kok baiat? Maaf, baptis, pembaptisan. Ya. Kalau baptis itu gimana? Tata caranya itu sebetulnya bagaimana? Kan? Sebenarnya itu mesti tanya pada pendeta ya. 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 Karena saya bukan pendeta. Tapi kan kita punya pengetahuan umum tentang agama, Ya. semacam pengetahuan umum. Jadi seseorang yang ingin masuk di dalam tradisi kekristenan misalnya, dia akan mengalami yang disebut baptis tadi itu. Sebetulnya itu saya terangin lebih luas ya pengertian itu supaya kita tahu sejarah dari baptis ini. Kalau Anda masuk universitas, Anda dipelonco itu. Setelah dipelonco itu lalu dinyatakan lulus, itu artinya seseorang sudah, bahasa Perancisnya read the passage gitu. Melewati satu ujian. Demikian juga baptis artinya dia datang untuk menyatakan imannya, lalu si pendeta itu urapi dia itu dibaptis. Itu namanya read the passage. Jadi itu ritus sebetulnya. Bahasa Perancis read artinya, bahasa Inggrisnya ritual, ritus itu. Saya kira begitu juga di dalam istilah baiat tadi kan. Kan itu kan ritus. Jadi apa isi ritus itu? Kita nggak tahu, karena ritus itu adalah perjumpaan iman seseorang, keyakinan seseorang dengan komunitasnya tuh. Dan itu misteri. Kita nggak tahu apa isinya tuh. Nah, karena itu di dalam tradisi Kristen dibaptis itu nggak harus anak kecil, biasanya kecil. Tapi orang dewasa juga. Kalau dia lakukan semacam pengakuan keimanan, dia disambut dengan baptis, kira-kira itu. Dalam pemahaman itu, saudara ahli ya,
Itu kan ada yang membaptis, ada yang dibaptis Iya. ya. Ya berarti ada dua hal itu ya, dua unsur itu ya kan. Nah, kalau saya hadir di tempat pembaptisan itu, saya hadir, saya menyaksikan misalnya atau melihat prosesnya. Apakah saya termasuk orang yang terbaptis atau tidak? Saya hadir di situ, saya melihat gitu. Baptis itu panggilan hati. Ya. Namanya ada inner call. Core self kita dipanggil. Ya. Melalui orang tua kita Ya. biasanya. Tapi kalau dia dewasa, artinya dia katakan saya dengan sadar terpanggil Ya. untuk ke situ. Jadi ada kesadaran dia sebetulnya tuh. Ya kalau saya cuma di situ ya nggak ada. Enggak, saya enggak terbaptis. Apakah saya juga dianggap bisa, menurut ahli, apakah saya hadir di situ menyaksikan pembaptisan saudara? Apakah saya dianggap menjadi peserta atau ikut mendukung pembaptisan begitu kira-kira? Kalau saya hadir di baptis Kristen atau bayat Muslim, sangat mungkin karena saya ingin ikuti kekudusan itu, holiness itu, Ya. atau karena saya apresiasi tokoh yang akan membaptis. Okay. Jadi saya kagum pada dia. Okay. Jadi nggak ada unsur di dalamnya yang menerangkan bahwa saya pasti akan ikut, akan going native, akan involve di dalam keyakinan itu. Nggak bisa itu. Karena itu adalah persepakatan batin saya dan pilihan saya. Jadi kalau saya cuma dengar-dengar di situ, bahkan ada di situ hadir karena itu kerumunan, ya kan orang bisa aja, oh ada apa sih, ada apa tuh? Jadi datang aja, oh ini ya pembaptisan, ini bayar. Jadi nggak ada hubungannya itu. Oke. Sekarang tentang suasana tadi, karena ahli juga menyebabkan tentang keahlian saudara di bidang psikologi gitu ya. Kalau tentang suasana psikologi seseorang yang apa itu diam saja, atau dia di situ hanya malah bermain HP atau malah itu bisa diartikan apa? Kediamannya seseorang pada acara pembaptisan itu bisa diartikan apa oleh ahli? Dia berupaya untuk mengontrol dirinya supaya tidak mengganggu prosedur itu. Karena itu dia bisa main HP kan. Ya mungkin dia lagi lihat tuh berapa persen sih dukungan pada Presiden Jokowi sekarang tuh. Mungkin udah di atas 73%. Atau harga forexnya berapa sekarang. Atau dia lagi lihat latihan balap di Mandalika. Walaupun kita lihat kok dia busuk banget. Iya, tapi intensi dia nggak di situ. Lain fokusnya kan. Hanya karena dia hormati, maka dia kusuk. Jadi dia tidak dibaptis, dia center of interestnya dia nggak di situ, ada di HP atau di bak buku, mungkin dia baca buku atau apa aja. Mungkin ingin saya tarik kepada konsep yang lebih umum lagi. Diamnya seorang itu dapat diartikan apa terhadap suatu peristiwa di depan kita? Diamnya seorang, bagaimana itu reasoningnya ahli itu bagaimana terhadap diamnya seorang? Ada yang mengatakan, saya pernah mendengar ya Pak Joe Biden itu mengatakan silent is complicit. Diamnya seorang itu berarti Anda ikut serta di dalam. Ada orang digebukin dia diam gitu kan. Berarti silentnya seseorang is a complicit to action. Nah, menurut ahli bagaimana? Kalau seorang diam itu is that the only meaning gitu kira-kira gitu. Saya punya filosofi. Bunyi itu ada segini. Sunyi itu adalah bunyi yang sembunyi. Sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Jadi kita nggak pernah tahu apa isinya. Karena itu jangan bikin kesimpulan itu. Joe Biden itu dia pakai itu dalam konteks yang lain itu. Karena dia ingin dapat benefit dari kediaman itu, maka dia klaim. Itu politisi selalu klaim begitu kan. Anda diam artinya Anda setuju. Sama seperti saya cium Anda ya, ada pacar pertama, dia diam berarti dia minta dicium. Itu melanggar etika feminis. Kenapa? Karena perempuan memang dikondisikan untuk diam oleh laki-laki karena culture, karena kebudayaan. Jadi bukan karena dia diam maka dia setuju untuk diperkosa. Nggak begitu syariatnya. Justru diamnya itu menimbulkan, sebetulnya harus menimbulkan respect pada kita. Jadi tidak ada konsekuensi itu. Diam artinya setuju. Oke, baiklah tentang itu ya. Beralih lagi ke objek yang lain. Apakah saudara ahli mengetahui tentang
pemikiran tentang kekhilafahan. Tahu tidak? Apa, Cukup, konsep? saya cukup banyak Tentang konsep. punya pengetahuan. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli tentang bila di kampus seperti saudara ahli dari kampus mana? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Misalnya di Universitas Indonesia ada diskusi tentang itu. Apakah itu suatu hal yang masih dalam koridor demokratis atau yang diperkenankan oleh konstitusi? Menurut ahli bagaimana? Kelas saya itu saya provokasi untuk diskusi hal-hal begini justru. Ya. Kelas saya selain filsafat hukum, saya ngajar filsafat ekonomi dan filsafat politik. Jadi kita bawa kasus ini di kelas untuk diskusikan apa sih the thing called khilafah itu, genealoginya apa itu, prospeknya apa itu. Itu diskusi supaya kita tahu, sama seperti dulu 212 itu nggak ada di media massa. Saya marah, protes, saya bilang saya mau tahu apa yang terjadi di Monas, kenapa nggak ada berita itu. Lalu dianggap saya setuju 212. Bukan, saya ingin tahu apa 212 itu. Sama seperti mahasiswa saya ingin tahu apa itu khilafah. Makanya ini mesti diucapkan dalam perbandingan dengan demokrasi, dalam perbandingan dengan sistem pemerintahan yang lain. Dan kita mau tempatkan itu dalam perspektif sejarah, bahwa memang dalam satu waktu dibutuhkan semacam kekuasaan itu karena kebutuhan. Sama seperti di dalam tradisi Katolik, tahun 100 itu Raja Konstantinopel mewajibkan seluruh rakyat ikut agama dia. Lalu itu jadi negara religius. Padahal itu kepentingan dia sebetulnya. Jadi banyak hal yang harus dicari. Apa namanya dalam ilmu hukum namanya original intentnya apa sebetulnya, maksud aslinya apa itu. Tapi kalau dia dibahas di kampus, oke. Dan kampus itu bukan sekedar kampus yang ada bangunannya. Kampus sekarang itu juga di dalam internet. WA saya sekarang jadi kampus karena saya diskusi banyak hal. Jadi kalau orang berdiskusi tentang khilafah di WA group, itu diskusi. Nggak ada soal. Ya, dan nggak boleh diintip sebetulnya, karena itu diskusi eksklusif, orang mau belajar. Jangan seperti Pak Jokowi ngintip WA grup ibu-ibu mak-mak di TNI, itu kan nggak bagus itu. Tidak sopan minimal. Apakah pertanyaan saya begini, apabila saudara berkuasa di universitas itu, apakah saudara berarti akan mengizinkan diskusi itu di kampus? Pasti saya akan izinkan. Semua orang yang punya aspirasi apapun di dalam itu konsekuensi dari demokrasi. Demokrasi itu harus menghormati semua aspirasi apapun kecuali menghasilkan kekerasan. Demokrasi harus mengenali semua pengalaman apapun kecuali pengalaman yang mengarahkan orang membuat kekerasan. Cuman itu dalih demokrasi itu. Jadi ya memang itu konsekuensi kalau kita berdemokrasi. Bahkan pikiran yang paling buruk pun, pikiran untuk Anda berpikir untuk mengganti presiden di tengah jalannya sah aja. Ada orang yang ingin memperpanjang presiden. Jadi sama aja, itu statusnya adalah diskusi. Lain kalau saya bilang saya mau ganti presiden, karena itu saya bikin persiapan sekarang, saya beli senjata rakitan dari Lampung dan saya beli peluru dari markas tentara segala macam itu, lalu saya pasang itu di depan istana. Nah itu artinya kriminal. Tapi kalau saya hanya berpikir, ya saya mau ganti, bahkan saya bilang saya mau ganti ideologi negara. Kenapa? Karena saya mengajarkan tentang apa yang disebut ideologi itu. Saya bilang Pancasila bukan ideologi. Orang marah, saya bilang saya bisa terangkan bahwa itu bukan ideologi itu. Itu kesepakatan aja, bukan ideologi. Ideologi itu ada strukturnya. Jadi soal-soal begituan karena kita ucapkan sama-sama di dalam percakapan yang terbuka, maka dia nggak ada, bukan kejahatan. Bahkan itu harus dimungkinkan supaya spektrum demokrasi itu betul selebar mungkin. Dengan logika yang sama, ya. Berarti apakah juga kalau ada yang diskusi tentang komunisme juga tidak masalah? Enggak ada masalah. Karena komunisme itu pelajaran. Saya buka mata kuliah ateisme bahkan di Universitas Indonesia. Dengan logika yang sama juga, apakah itu semua konsep-konsep pemikiran khilafah, orang berpikiran tentang pendirian negara Islam, apakah itu menurut ahli bertentangan? Bagus sekali itu, karena bertentangan tidak dengan konstitusi atau Pancasila? Tidak bertentangan dengan apapun itu. Ya. Karena itu pertanda bahwa orang ingin tahu sejarah. Ya. Bayangkan kalau khilafah itu kita larang untuk diajarkan, itu bagaimana milenial kita tahu di belakang kita ada apa sebetulnya? Yang saya sebut memori kita apa.
Nggak bisa itu mesti betul-betul dibuka. Orang boleh bicara khilafah, bicara komunis segala macam. Kan kita ingin supaya diskursus itu memungkinkan kita bersahabat sebagai warga negara. Kalau keadaan terbuka, saya bisa bersahabat dengan siapa aja. Tapi kalau tertutup kita saling intip. Nah, intip mengintip itu yang merupakan jejak pertama dari kejahatan. Mengintip orang itu satu kejahatan. Apalagi mengintip diskusi orang itu kan ikut aja dalam diskusi, ngapain sih ngintip-ngintip? Ya. Oke, baik. Saudara Ali, apa dalam kan ada ini sekarang agak sedikit masalahnya agak teknis sedikit ya, karena salah satu unsur perbuatan teroris itu ada tindakan yang namanya menggerakkan, mempengaruhi atau memprovokasi ya. Kadang-kadang sulit dibedakan dengan apa itu bagian dari freedom of speech itu sulit dibedakan. Bisa saudara ahli lebih jelaskan bahwa suatu penyampaian ekspresi berpendapat, exercise freedom of speech itu bukan provokasi untuk melakukan kejahatan misalnya. Bisa, bahkan saya bisa provokasi orang buat bikin kekerasan, tapi itu orangnya tanya duitnya mana? Kan mau bikin teror itu mesti beli bahan, kalau saya kasih uang apaan? Jadi provokasi verbal itu tidak berakibat pada kekerasan itu. Karena syarat-syarat menuju kekerasan itu pertama-tama bukan provokasi verbal, tapi penyediaan material gitu. Saya siapin bom ke dia, saya kasih dia senjata. Ya itu namanya provokasi. Oh, cuma ngoceh-ngoceh beginian, nanti si itu dong gila loh. Jadi sebetulnya kita mesti bedain dulu yang namanya provokasi itu thought provoking. Ya udah. Kan nggak mungkin saya bilang saya provokasi terus tiba-tiba saya kabur, saya nggak bertanggung jawab juga. Kalau saya provokasi, saya mesti siapkan infrastruktur material untuk memungkinkan provokasi terjadi. Saya siapkan bahan bomnya, bahkan saya siapkan siapa yang akan mengevakuasi dia kalau dia bunuh diri. Saya mesti siapkan siapa hakim yang mesti saya sogok supaya dia nggak dipidana. Kan itu pengertian satu paket pengertian. Jadi jangan hanya karena orang provokasi ngutip satu ayat tiba-tiba ini provokasi. Itu nalarnya tuh ajaib. Diperlukan elemen apa antara speech atau pidato menggerakkan dengan orang yang akibatnya tergerak oleh pidatonya itu diperlukan apa? Ada yang namanya going native. Artinya nggak boleh ada delay lagi itu. Saya pidato sekarang negara Islam segala macam itu ada delay 2 menit itu. Terus dia baca internet, lalu dia ubah pikirannya. Jadi kalau saya ingin provokasi, saya mesti tempel dia 24 jam. Itu namanya intensi untuk mewujudkan kehendak saya. Dia saya peralat. Kalau dia alat, dia mesti saya tempel terus. Karena apa? Karena saya tahu manusia itu dalam 1 detik bisa berubah pikiran. Kan itu konsekuensi dari hermeneutic of suspicion itu. Saya balik lagi pada konsep ya, karena ini keterangan akademis saya. Ya. Oke. Pasal 29 itu ya, pasal 29 itu adalah tentang, sudah tahu ya, tentang kebebasan beragama gitu ya. Dan antara lain di situ adalah kebebasan kepercayaan lah begitu ya, tentang mengikuti kepercayaannya begitu ya. Tentang konsep ini ya, tentang konsep beragama ini, bagaimana kalau ada seorang yang beragama Hindu ingin mendirikan negara Hindu, apakah bisa menggunakan logika yang sama yang saudara ahli terangkan tadi? Ulangi saya kurang. Apakah ya kalau seorang sekarang yang sering kita dengar kan Islamic State ya, bagaimana kalau Hindu State, ada orang memproklamarkan pengen Hindu State gitu. Pada tataran-tataran seperti apakah ini provokatif ataukah apa seperti ini, pidato-pidato seperti ini? Kita coba kita lihat intensinya apa tuh. Dia mungkin habis baca satu teks di dalam kitab sucinya yang punya intensi bagi dia, Hindu State, Islamic State, Christian State. Jadi satu verse, satu ayat yang kemudian tiba-tiba dianggap benar juga ya. Jadi itu kan momentum aja. Bahkan orang yang udah bukan sekedar momentum, yang udah paham panjang lebar, lalu dia batalkan kesimpulannya.
Jadi kalau dia terucap dalam suatu peristiwa, mungkin ada ketidakadilan berlangsung, lalu orang Hindu ingin negara Hindu aja deh, daripada nggak ada kepastian di NKRI, ini nggak ada soal kan? Bikin negara Islam nggak ada soal. Balik lagi pada kesultanan. Banyak orang sekarang yang ingin balik pada sistem kesultanan kerajaan. Jadi sekali lagi yang kita sebut sebagai kebebasan beragama itu termasuk kebebasan untuk membayangkan secara radikal sistem teologi yang akan datang. Kenapa? Karena dia beragama. Karena itu dia mesti bayangkan apa versi paling adil buat Indonesia melalui perspektif Islam, melalui perspektif Hindu. Jadi tetap dia versi di dalam kepalanya. Jadi itu ya memang nggak ada soal. Apalagi kalau kita bilang di Indonesia yang diatur adalah hak beragama itu, bukan kewajiban beragama. Jadi kalau saya nggak pakai hak itu, ya nggak ada soal, karena itu hak administrasi kan. Bahwa orang harus beragama itu karena komunitasnya memerlukan itu. Tapi negara tidak memaksakan beragama kan. Jadi kalau ada orang juga mau bikin negara ateis, ya bisa aja. Karena ateis artinya dia golput dalam agama sebetulnya. Jadi ini betul-betul saya terangkan sifat akademis dari isi konstitusi itu ya. Ya, tapi saya ingin menyangkut sedikit karena tadi ahli juga banyak mengikuti soal diskusi soal kekhilafahan. Gitu. Ya. Apakah menurut ahli kekhilafahan itu akan menghilangkan orang tentang menggunakan kebebasannya beragama? Menurut ahli. Tadi saya terangkan konsekuensi dari kebebasan beragama adalah konsekuensi untuk membayangkan eskatonya atau membayangkan purgatorionya apa, membayangkan surga itu apa itu. Jadi itu semua adalah imajinasi yang dihasilkan justru karena orang beragama secara radikal. Kalau dia nggak radikal, dia nggak akan bayangkan neraka seperti apa, surga seperti apa. Kan itu semua konsep yang ada di dalam semua agama, yaitu ada masa depan, ada eskatologi, ada sebetulnya ya ada paradise di depan kan. Kan orang beragama nggak mau masuk neraka, dia mau masuk surga. Karena itu dia akan cari hal yang bagi dia itu menyeluhi dia untuk masuk surga. Dan itu datang dari sifat antropologi manusia yang selalu ingin punya harapan. Ya, pertanyaan saya tadi, apakah konsep kekhilafahan itu akan menghilangkan orang melakukan kebebasan beragama itu tadi? Menghilangkan? Orang jadi tidak bebas lagi beragama gitu. Kalau negara itu berada di dalam sistem kekhalifahan gitu. Enggak lah, itu kan kita membayangkan semacam apa sih kekhalifahan itu? Kalau dulu orang bilang kalau ada, tadi saya terangkan soal Konstantinopel itu yang kemudian dijadikan Kristen segala macam itu. Tapi orang membayangkan, iya tapi bukan itu yang dia inginkan. Jadi tidak ada satu konsekuensi bahwa kalau orang membayangkan kekhalifahan lalu kebebasan beragama hilang itu. Justru banyak sekarang orang menganggap bahwa oke, itu adalah sinopsis dari keadilan. Kekhalifahan itu kalau diterjemahkan hari ini itu artinya minyak goreng nggak boleh mahal. Itu artinya ucapan saya nggak boleh diintai oleh intelijen. Jadi kita bayangkan itu. Siapa yang nggak mau kalau itu bayangannya kan? Tapi kan yang diterangkan kekhalifahan artinya nanti ada yang ditebas kepalanya tuh. Itu kacaunya cara berpikir sekarang. Itu yang saya tentang sebetulnya tuh. Jadi satu konsep yang dipack ke masa lalu padahal hidup kita sudah tumbuh itu. Apa namanya ongoing, in the making itu. Nah itu yang saya bilang tadi. Bayangkan aja simbol dari negara Arab itu dua pedang beginian. Tapi itu kan simbol kultural yang sekarang tidak relevan dengan keadaan per hari ini kan. Karena itu dia ubah cara dia berpikir. Sama juga dengan kalau kita tanya, apakah Partai Komunis masih menginginkan perjuangan kelas? Kan sama kan? Enggak. Partai Komunis, Partai Buruh Inggris itu mengubah anggaran dasarnya dari perjuangan kelas menjadi perjuangan parlementer. Karena mereka paham bahwa kalau perjuangan kelas nggak mungkin memenangkan keadilan itu dengan berkelahi di jalan itu. Jadi dia ubah konstitusinya. Karena itu dia pergi pada parlemen. Force of the better argument. Argumen siapa yang paling kuat itu yang akan menuntun perubahan kan. Sama aja. Jadi kekhilafahan itu juga adalah force of the better argument kan. Kan ini cuma pertandingan argumen aja kan. Ada yang lain? Ahli ya. Saya mulai dari titik. Pak Hakim saya boleh minum ya? Terima kasih.
Ya, bentar dulu ya, biar tenang dulu. Ali. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Saya mulai dari landasan konstitusional. Ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kemudian nanti saya merefer ke pasal 29 kebebasan beragama. Nah, di dalam 2 ayat dalam satu pasal itu disebutkan bahwa yang pertama di ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya dia memeras itu dari satu konsep yang namanya demokrasi. Di dalam ayat 3-nya dia sebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, restat. Ya. Artinya kalau kita pakai dalam terminologi Yunani, ini antara demokrasi dan nomokrasi. Ada titik temu di situ, ya, karena jika dia demokrasi tanpa nomokrasi, maka yang jadi adalah anarki. Tapi ketika dia nomokrasi tanpa didarungi dengan konsep demokrasi, maka yang terjadi sewenang-wenang atas nama hukum. Nah, di situ konsepnya, akhirnya kita memilih konsep negara hukum yang demokratis. Nah, ketika kita merefer itu kepada pasal 29 kebebasan beragama, ya, bagaimana menurut pendapat ahli, apakah dalam konteks 3 materi pasal itu narasi-narasi kekhalifahan itu termaksud dalam kebebasan di dalam berdemokrasi? Apakah pembatasan narasi-narasi terhadap kekhalifahan itu merupakan juga pembatasan terhadap kebebasan beragama? Oke, ini materi yang kira-kira 20 atau 30 tahun lalu saya ajarkan di YLBHI itu. Munarman ada di situ tuh. Dia ikuti. Saya alumni LBH juga. Ya tuh. Karena saya ngajar di YLBHI itu. Dulu ada program apa namanya itu Kalabaku itu. Jadi saya ngerti itu. Karena semua aktivis waktu itu ingin tahu hubungan antara negara hukum dan negara demokrasi. Coba saya I'm quoting from saya kutip dari memori saya ya. Mudah-mudahan masih lengkap nih pengetahuan saya tentang itu. Pada waktu itu saya terangkan begini. Demokrasi artinya anything goes, apapun boleh gitu. Hukum sebaliknya, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Jadi kontrasnya terjadi itu. Nah, kalau hukum nggak bekerja, demokrasi juga tidak dituntun oleh virtu. Yang terjadi bukan anarki sebetulnya. Istilah tepatnya kakokrasi. Kekacauan. Jadi lawan dari harmoni bukan anarki. Tapi kakofoni. Kakofoni artinya gini. Kalau harmoni ada partitur gitu. Teratur kapan mesti pindah nada. Kalau kakofoni itu artinya bunyi-bunyian tanpa partitur, berisik aja bunyi-bunyian. Nah, supaya nggak terjadi kakokrasi, pemerintahan kekacauan, dibuatlah hukum itu. Nah, itu yang dibayangkan sebetulnya di dalam filosofi. Plato kemudian sadar kalau cuma demokrasi itu berbahaya. Buktinya apa? Demokrasi itu menyebabkan Sokrates gurunya itu dikriminalisasi lalu disuruh bunuh diri. Karena itu mesti ada nomokrasi itu. Karena itu buku Nomos dari Plato itu terbit setelah buku Republik. Nomos itu tentang hukum, Republik itu tentang politik. Kenapa Plato menulis buku Nomos setelah Republik? Karena setelah dia nulis Republik, Plato muter di Asia Tengah untuk mempelajari sistem-sistem pemerintahan di negara-negara di sekitar Yunani di tahun 320-an sebelum Masehi itu.
Nah karena itu dengan pengetahuan empiris itu, Plato membuat buku yang kemudian kita sebut sebagai nomos, itu dasar-dasar ilmu hukum. Nah itu yang kemudian kita pakai sekarang. Tapi sekali lagi kalau kita belajar legal philosophy, semakin banyak hukum sebetulnya demokrasi mati itu. Jadi selalu ada tendensi itu. Kalau semua orang diatur, maka kebebasan orang untuk berpikir otentik nggak ada lagi. Nanti tiba-tiba di Singapura ada, karena negara sangat teratur, di lift ada tulisan dilarang kencing di lift, kan nggak masuk akal kan? Tapi itu cara paling buruk dari hukum, yaitu mengatur sehabis-habisnya. Nah karena itu demokrasi sebetulnya bukan pemerintahan orang, kan biasa kita sebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari dan oleh rakyat, itu bukan. Demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi orang memang mesti berakal. Nah, tanda orang berakal adalah orang berdebat, orang berpikir bebas. Dan itu intinya tuh. Nah, hukum memberi rambu-rambu aja. Jangan hukum itu menghalangi justru kebebasan itu. Nah, karena itu kemudian kita di backup oleh tadi pasal kebebasan beragama, kebebasan berekspresi. Jadi seluruh fasilitas hak asasi manusia dimaksudkan bukan untuk memastikan kebebasan yang sudah dimiliki manusia, tapi untuk memungkinkan manusia menghasilkan kembali kebebasannya, menghasilkan ulang kebebasannya. Kenapa? Karena negara cenderung untuk merampas kebebasan itu dengan mengatur pikiran orang. Kan itu filosofinya begitu tuh. Iya, saya masuk ke pembatasan narasi kekhalifahan tadi. Artinya kan ada narasi kekhalifahan. Nah, apakah pembatasan narasi itu bisa dikatakan juga melanggar Pasti. konsep-konsep yang ada di pasal 1 ayat 2. Kemudian ketika dia merefer ke pasal 29, apakah dia bisa dikatakan juga melanggar kebebasan beragama? Ya betul, itu melanggar semua. Karena begini, kalau orang ngomong kekhalifahan, lalu dianggap itu satu pikiran yang absolut, negara mesti provokasi orang berpikir anti itu. Kan bikin counter diskurs saja kan. Jadi negara mesti, oke, saya buka satu seminar dibuka oleh Pak Presiden Jokowi, kita mau bahas apa untuk kekhalifahan. Prokol aja jalan di situ. Bukan justru represif, melakukan tindakan represif. Counternya di situ. Enggak, dia enggak. Dia tindakan untuk bikin, tadi saya terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada anti pikiran. Ada counter thought gitu. Jadi kalau negara bilang oke, kita buka seminar, kita diskusi. Tapi kalau dari awal negara udah bilang kami Pancasila, kalian khilafah, itu yang namanya represi itu. Dia memonopoli diskursus itu dengan memojokkan yang lain. Padahal sebetulnya dibiarin aja kan. Negara komunis oke, kita bicara. Siapa yang boleh bicara? Mereka yang punya isi kepala. Kan itu intinya kan. Yang nggak punya argumen jangan ikut berbicara. Kenapa? Karena demokrasi adalah force of the better argument, bukan better sentiment. Ini negara memproduksi sentimen, mestinya dia produksi argumen. Saya balik ke tadi ahli bilang pada paradigmatik radikal, Ya, narasi radikal. Bedanya apa itu, ahli? gini saya Dalam operasional maupun dalam konsep. Saya bedain istilah paradigma dan istilah naratif itu kan. Yang sering kali dicampur adukan oleh pers, namanya wartawan juga yang dungu saya maksudkan karena dia nggak belajar asal usul dari istilah itu. Paradigma artinya sesuatu yang udah final, yang kemudian menuntun kita. Final menuntun kita. Naratif artinya kita ingin cari yang final sambil kita bercakap-cakap. Jadi narasi selalu sifatnya ongoing, in the making, tidak final. Paradigma final. Itu bedanya tuh. Jadi kalau bilang narasi yang radikal, itu yang namanya oksimoron. Kombinasi dari dua kata yang bertentangan. Narasi itu tidak final, radikal itu final. Jadi narasi yang radikal, ya nggak ada narasi yang radikal. Narasi selalu sifatnya hermeneutis, sifatnya semiotis, sifatnya oscillating, dia berayun tuh narasi itu. Kenapa? Karena kita setiap kali memproduksi narasi. Kenapa kita produksi narasi? Karena kita ingin menulis sendiri autobiografi kita. Nah,
autobiografi. Kalau saya menulis autobiografi, maka saya berayun di dalam kultur, berayun dalam sejarah. Jadi nggak mungkin ada narasi yang radikal, itu ngaco tuh yang. Artinya kalau misalnya dikatakan khilafah itu sebuah narasi, artinya diterjemahkan sebagai narasi yang radikal, bisa nggak? Itu kacau. Itu kita undang seluruh linguistik di dunia untuk periksa ini. Itu pasti salah tuh. Pasti salah. Pasti salah. Narasi yang radikal, khilafah narasi yang radikal. Bagaimana logikanya narasi yang radikal? Kan semua orang berupaya untuk membayangkan itu, dan semua orang menyumbang pada percakapan. Jadi nggak mungkin jadi final dan nggak mungkin radikal. Yang harus radikal adalah argumen yang harus radikal. Karena tadi saya terangkan kata radikal itu dipalsukan, disguise, disembunyikan sebetulnya. Kalau kita balikkan kata radikal itu, yaitu kata yang sangat bagus. Semua orang diminta berpikir radikal, beragama harus radikal tuh, supaya sampai pada akar pemahaman, supaya tidak fake, supaya tidak ngambang, supaya tidak palsu. Lanjut. Ya. Izin melanjutkan ya, Mbak. Ahli tadi sudah menjelaskan kaitan dengan menggerakkan ya dalam konteks tindak pidana terorisme. Yang kami mau tanyakan, ini kan tadi ahli menyebutkan bahwa ahli itu sebagai pengajar juga di bidang legal reasoning, juga di filsafat hukum, kemudian juga ada di metodologi juga ya termasuk. Yang kami mau tanyakan terkait dengan undang-undang terorisme ini, apa sih sebenarnya landasan filosofis dari munculnya undang-undang terorisme ini yang ahli ketahui? Kita mesti lihat sejarah istilah itu. Terorisme itu adalah paket dunia. Jadi kalau kita bilang ada undang-undang teroris Indonesia, bukan. Kita copy paste aja dari undang-undang yang ada di banyak negara. Karena ini adalah proyek negara-negara besar yang pada waktu itu hendak diseret di dalam tesis dari Samuel Huntington, Clash of Civilization. Bahkan ada buku judulnya McWolf versus Jihad. Kan banyak buku yang ditulis waktu itu kan. Jadi kalau kita bicara global politics, dunia ini selalu disusun berdasarkan kesepakatan dari orang yang menang. Nah, dalam upaya untuk memastikan bahwa kita bisa kontrol perkembangan ideologi Islam, dibikinlah teori itu, Clash of Civilization. Jadi semua seri buku itu di tahun-tahun 80-90 awal itu satu paket. Bahkan banyak lembaga riset internasional yang memang sengaja meriset itu untuk conceal, ditutup dengan istilah-istilah peradaban. Dari situ muncul istilah radikal, fundamental, segala macam itu, Islamofobi, segala macam. Jadi ini kita mesti baca sebagai grammar global yang sekarang ini berubah aja kan. Sekarang Kanada bilang nggak ada istilah Islamofobi, sekarang Amerika bilang nggak ada. Padahal nggak pernah riset mereka kan. Kan kalau kita mau tuntut risetnya apa? Saya tuh mesti masih ada. Dia bilang nggak ada. Ya karena suka-suka dia aja. Jadi begitu satu epoch selesai, grammarnya juga selesai. Anda kalau masih ngomong Islamofobi di Amerika diketawain orang tuh. Di Kanada dia bilang, kalau bilang do you speak Islamofobi? Oh itu artinya Anda tidak beradab. Di kita justru jadi lain kan. Saudara siapa kemarin? Jadi saudara Noel belain Munarman dibully sama orang yang punya otak. Itu artinya dia nggak tahu tentang perubahan culture politik dunia itu kan. Jadi itu saya kasih poin yang bukan personal, tapi karena saya baca itu di koran, maka saya mesti terangkan itu bahwa dunia mengubah paradigmanya dan kita masih hidup dalam paradigma yang buruk itu. Ya. Apalagi masih ada soal hukuman mati. Saya bisa terangkan soal hukuman mati. Iya, mungkin itu lanjutannya. Apa yang di dalam undang-undang terorisme kan di pasal 14 kalau tidak salah itu salah satu pidana, ancaman pidananya ada hukuman mati. Apakah secara tinjauan filosofisnya itu tepat gitu dalam kajian ahli? Oke, hukuman mati itu kan hukuman yang paling absurd gitu.
Saya terangkan ya, saya dulu riset hukuman mati itu disponsori oleh Uni Eropa itu. Ada buku 700 halaman saya tulis soal itu. Tahun-tahun 2000 awal itu. Karena pada waktu itu kita mau kampanye anti hukuman mati. Karena hukuman mati itu dia bukan sekedar hukuman yang retaliaso, membalas dendam, tapi juga retarded, membuat orang jadi dungu itu hukuman mati. Saya terangkan kenapa jadi dungu. Kalau argumen hukumnya, kalangan positivis bilang bahwa hukuman mati itu diperlukan untuk menghasilkan efek jerai, deterrent effect. Lalu pertanyaannya, jerah buat siapa? Ya dia udah mati, mau ngapain orang itu jerah kalau dia udah mati? Lalu dicari akal-akalnya tuh. Ya buat mereka yang bakal melakukan hal yang sama, anonim buat mereka. Berarti Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Pembela saya, semuanya kena itu. Jadi kita semua ini adalah calon teroris. Kalau konsep hukuman mati dipakai, kan nggak bisa dibilang enggak itu efek jerah buat calon teroris. Siapa calon teroris itu? Hukum nggak bisa anonim. Dia mesti sebut siapa calon teroris. Karena itu disebut efek jerah, maka efek jerah untuk semua warga negara. Bukankah itu menghina kita, hukuman itu? Nah, absurd. Dari segi istilah itu. Saya lanjut ya, Pak Hakim, saya tambahin sedikit ya. Sekarang coba saya lihat konsekuensi logis dari penghukuman mati itu. Supaya si B di masa datang tidak melakukan terorisme, maka si A yang sekarang harus dihukuman mati. Artinya potensi yang belum ada sudah dibebankan pada yang ada sekarang. Kan itu mestinya hukuman yang akan diterima oleh si B yang diduga akan melakukan hukuman. Ngapain dibebankan pada orang ini? Itu nggak fairnya. Kita mencurigai dia akan melakukan hukuman, melakukan perbuatan kriminal dengan capital punishment, dengan death penalty. Dia belum melakukan, kejahatannya udah dilimpahkan pada orang yang ada di depan Pak Hakim. Itu absurdnya hukuman mati itu. Jadi sebetulnya dari awal di dalam legal reasoning, hukuman mati hukuman yang absurd. Absurditas pertama adalah tidak mungkin deterrent itu, efek jerah itu dibebankan pada orang yang sudah mati. Yang kedua, hukuman mati itu menganggap semua orang potensi melakukan hukuman mati, karena itu mesti diberi efek jerah. Ini yang di dalam kalau kita belajar ilmu kriminologi di zaman tahun 1600-1700 yang diriset oleh Michel Foucault, ini yang namanya Festival of Torture. Dirayakan penghukuman itu supaya orang, sebab kalau hukuman mati itu yang paling bagus kalau dia dijemur di Monas, diiris-iris pakai silet, dipersin jeruk, itu baru bikin orang efek jerah. Itu yang dilakukan dulu di Prancis, dilakukan di Eropa. Orang yang mau dihukum mati mesti tunggu orang berkumpul satu alun-alun baru dia dihukum mati. Karena mau dipamerkan kan, efek jerah itu baru timbul kalau ada festival of torture, festival pada torture itu. Ya, pemameran kekerasan. Kalau diam-diam sekarang hukuman mati diam-diam, ya mana ada efek jerahnya, orang nggak tahu cara dia mati. Jadi mesti betul-betul disiksa. Itu yang namanya absurd gitu. Yang bagian yang udah lampau tapi kita masih bawa ke sini. Jadi itu pengetahuan saya tentang capital punishment atau death penalty, hukuman mati. Iya, baik. Masih di pasal yang sama, di pasal 14 juga tadi undang-undang terorisme. Tadi kan kita sudah menanyakan terkait dengan hukumannya. Ini tadi juga ahli juga sudah menjelaskan terkait dengan teori menggerakkan gitu ya, yang selalu dibarengi dengan adanya dana begitu ya. Dibarengi dana, adanya bank ya. dana. Kemudian semalam kalau tidak salah juga Prof. Andi Hamzah dalam diskusi mengenai dalam kasusnya Pak Munarman gitu, menyatakan bahwa terkait dengan pasal 14 juga, kalau orang hanya ngomong-ngomong, bicara-bicara tanpa ada perencanaan-perencanaan, yaitu bukan apa-apa, atau dalam kata kami mengartikan itu bukan tindak pidana. Nah tadi juga ahli mengatakan bahwa dalam hal menggerakkan itu tidak boleh ada jeda, begitu ya.
sehingga orang lain tidak mempunyai pilihan untuk merubah apa yang sudah disampaikan itu, digerakkan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah secara logika ada seseorang menyampaikan sebuah materi diskusi, tadi mengatakan diskusi ahli, dalam sebuah diskusi, kemudian ada sebagian orang yang kemudian menyatakan terinspirasi, termotivasi untuk melakukan tindak pidana terorisme gitu. Padahal di dalam ceramahnya itu tidak ada kata-kata untuk menggerakkan terorisme. Dalam kacamata atau dalam kajian atau dalam tinjauan dari logika hermeneutika ini, bagaimana ahli menjelaskannya? Jadi orang itu dia tiba-tiba merasa saya terinspirasi itu. Itu sama seperti orang yang ada komorbid, terus dia selain si COVID, padahal dia komorbid udah. Apa yang dimaksud komorbid ahli? Orang itu udah punya mengidap jenis penyakit. Begitu dia kena COVID yang seharusnya dia sehat, tapi dia mati. Lalu dia tuduh si COVID penyebabnya. Padahal dia sendiri udah komorbid. Ini dalam soal sekarang. Demikian juga dalam ideologi. Dia udah final ideologinya tuh. Jadi dipengaruhi nggak ada soal. Karena saya terangkan tadi paradigmanya udah selesai tuh. Kalau saya kasih narasi, saya ceramah di orang, mari kita lakukan kekerasan segala macam. Karena saya menganggap bahwa saya cuma mau tahu daya tahan argumen dia. Maka saya provok dia supaya dia kasih saya counter argumen itu. Tapi lama-lama saya tahu dia nggak mampu berargumen. Lalu saya tinggalin diskusi itu kan. Besok dia lakukan kekerasan itu atas dasar keterangan saya. Padahal selama saya bicara, dia nggak satu kali pun berargumen dengan saya. Misalnya untuk tanya apa fungsinya kekerasan, di mana end game-nya tuh, bagaimana persiapan materinya, dia nggak ngomong sama saya. Tiba-tiba dia bilang lakukan sesuatu. Itu artinya memang dia udah selesai. Jadi saya ada di situ atau saya nggak ada di situ nggak ada gunanya bagi dia. Itu yang saya sebut tadi, dia udah sampai pada tahap paradigmatik. Saya justru ingin menguji paradigmanya dengan counter narasi itu. Nggak terjadi apa-apa saya tuh. Artinya ya udah. Dan itu saya bilang dia udah komorbid sebetulnya. Jadi dia cuma memanfaatkan, oke, senang, terinspirasi. Kalau dia terinspirasi, dia mesti bercakap-cakap dengan saya. Kan saya nggak tahu apa isi pikirannya tuh. Dia diem-diem aja, tiba-tiba bang kan. Jadi itu yang selalu saya cegah, jangan sampai logika kita itu dipalsukan oleh suasana itu. Kan kelurusan berpikir harus tepat. Nah itu saya bilang tadi, kalau saya ingin dia itu mengikuti jalan pikiran saya tidak boleh kasih dia peluang 1 detik pun bertemu dengan orang lain. Supaya pikiran saya itu tetap konsisten di dalam dia tuh. 24 jam dia mesti tempel tuh. Saya siapkan fasilitasnya. Itu baru saya provokator yang sempurna. Begitu cara lihatnya. Ya, saudara mengatakan tadi dia sudah memiliki paradigmatik gitu ya. Artinya bisa nggak dikatakan itu kalau dia sebenarnya sudah mempunyai keyakinan terlebih dahulu terhadap sesuatu hal gitu? Iya, itu udah begitu. Kalau kita periksa psikologinya pasti begitu. Dalam hal gini misalkan ahli, misalkan dikasih contoh teknis misalkan ini, dia melakukan tindakan teror gitu ya. Memang sebelumnya dia sudah memiliki keyakinan untuk bergabung terhadap organisasi teroris tertentu gitu misalkan. Walaupun itu sudah ketika dia sudah terlebih dahulu memiliki keyakinan itu, kemudian dimasukkan dengan apapun yang counter terhadap itu, dia tidak akan tetap. Dia nggak mau kan, itu dia nggak mau diskusi kan. Dia tidak mau diskusi gitu. Nggak dia tetap akan pada keyakinan. Iya itu. karena dia akan cari pembenaran terhadap itu tuh. Dia akan mencari pembenaran. Dia akan cari pembenaran karena dia udah final itu. Itu sifat paradigma selalu begitu tuh. Jadi kalau kita baca buku-buku CIA itu di CIA itu ada ruang namanya psikogram. Jadi psikogram itu semacam algoritma dari perangai orang, cara dia berpikir segala macam itu. Jadi dia pastikan aja ini akan berubah yang ini nih. Udah. Iya. Jadi mau dibujuk dengan cara apa ya paling si agen CIA bilang udah nggak usah ngapa-ngapain, dia udah pasti selesai kok. Jadi udah final tuh. Walaupun kita tahu bahwa diperlukan tadi itu BNPT kontra
radikal dengan deradikalisasi itu. Nah itu pentingnya ada semacam psikogram, baru kita tahu tuh bahwa ke arah itu jalan pikirannya, maka terapi deradikalisasinya adalah ini nih, personal attachment, cultural healing segala macam. Bukan dengan sekedar kasih materi, nggak bisa. Jadi sekaligus mungkin dalam sidang ini kita bicara juga tentang bagaimana cara kita merawat bangsa ini tanpa stigma itu, karena stigma itu pertama-tama menimbulkan reproduksi kekerasan. Saya lupa nih, saya pernah baca satu riset Pak Hakim di Amerika. Setiap pemberitaan tentang terorisme 4 menit, bahkan diukur kuantitatifnya, itu menimbulkan 20 korban. Jadi pemberitaannya aja udah menimbulkan korban. Risetnya begitu. Jadi setiap kata yang keluar itu diukur content analysisnya. Nah kita udah berkali-kali itu negara terus-menerus menyatakan teroris segala macam. Jadi negara juga mesti belajar bahwa ada riset akademis untuk lakukan deradikalisasi itu. Bukan dengan pameran anggaran segala macam itu. Kira-kira itu poinnya tuh buat Pak Jaksa. Ya baik, saya masih di pasal 14. Ya. Saya mau masuk ke lebih teknis lagi, tapi tidak langsung kepada pokok perkara. Kami hanya memberikan contoh seperti ini. Dalam sebuah diskusi yang tadi, kembali ke diskusi yang tadi, seminar lah bisa dibilang begitu. Ada seseorang kemudian menjadi pembicara di dalam diskusi tersebut, dan ada pembicara yang lainnya gitu. Beliau menjadi salah satu pembicara. Kemudian dihadiri oleh ratusan peserta, begitu. Ratusan peserta yang hadir. Kemudian tiba-tiba si pembicara ini terkena proses hukum karena menyatakan karena pernyataannya di dalam seminar tersebut dengan bukti adanya 10 orang, katakanlah begitu ya, 10 orang yang ikut seminar itu merasa terprovokasi gitu. Apakah dalam kaitan yang tadi ahli katakan sebagai paradigmatik, kemudian ada sebuah comorbid itu, apakah yang 10 orang ini bisa dikatakan sebagai yang yang termasuk paradigmatik itu tadi dan yang comorbid itu? Dan apakah secara metodologi pengambilan sampel 10 orang dan tidak memeriksa keseluruhan ratusan orang itu bisa diterima secara akal sehat gitu? Saya cari jawaban yang lebih luas ya. 3 tahun lalu saya diundang untuk kasih ceramah di pesantren yang dianggap sarang teroris di Solo, Ngeruki. Saya diundang ceramah di Ngeruki, bahkan bannernya ditulis gede-gede, bersama Rocky di Ngeruki. Itu yang disebut oleh negara sebagai sarang teroris. Tempat Ustadz Abu Bakar Basir. Saya duduk di kursi, biasanya Abu Bakar masih di penjara. Mungkin ini Ustadz di sini, saya duduk di sini, jemaatnya di situ. Jemaatnya ada berapa orang? Saya tanya berapa orang yang hadir? Yang di dalam ruangan ini kira-kira 300. Oh, terus dia tambahin, yang di gang-gang itu kita pasang televisi, mungkin ada 4.000 orang dengerin ceramah Pak Rocky itu. 4.000 orang. Usia saya udah tangkap Densus karena ceramah di situ. Tapi saya tanya, ngapain kalian undang saya ke sini? Kalian tahu saya bukan Muslim. Ya, kita ingin berdiskusi. Ya, terjadilah percakapan itu dalam suasana pemilu, bahkan gila Tuhan. Lalu waktu pulang saya bilang begini sama mungkin ada polisi yang dampingi waktu itu nih. Ini disebut sebagai kampung teroris, kan begitu kan disebut. Saya bilang harus ditambahin, ini juga kampung intel. Karena nggak mungkin kampung teroris tanpa ada kampung intel. Jadi saya bayangkan, ini rumah teroris yang diduga teroris, ini rumah intel, teroris intel. Jadi kalau ada 4.000 di situ calon teroris, ada 4.000 juga intel. Itu logikanya begitu. Jadi kalau tadi cuma 10 orang itu disampel begituan, itu pasti adalah sama seperti sampel yang dibuat oleh surveyor sekarang tuh, yang menyebabkan Pak Jokowi 73%. Karena sampelnya program penelitian itu sampel yang disengaja hanya untuk membackup satu konsep itu. Jadi kita tahu cara sampling. Ada orang satu waktu datang ke tempat saya tuh. Wah, Pak Rocky itu
bunga anggreknya itu bagus-bagus semua, dan itu satu, karena dia cuma lihat di kolam saya itu ada bunga anggrek, padahal saya tanam satu taman itu ada kembang sepatu macam-macam itu. Jadi dia cuma fokus pada bunga anggrek karena dia cuma ingin taruh di Instagram dia bunga anggreknya. Begitu juga 10 orang ini cuma bunga anggreknya doang, padahal itu satu taman. Nah, itu yang di dalam logika namanya kesalahan pars pro toto itu, yang sebagian dianggap semua itu kesalahan logikanya begitu. Pras Pototo ya. Pars pro toto itu mengandalkan yang sebagian untuk mengucapkan yang lebih itu, atau dalam ilmu manajemen disebut prinsip the whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Nah, itu bahayanya tuh kalau pengaduan itu didasarkan pada sampling yang memang disorot hanya untuk demi itu. Demi kasus bunga anggrek saya. Untung bunga anggrek saya itu emak-emak suka itu. Jadi saya terangin logikanya aja. Iya. Ya, baik. Bisa dilanjut ya. Ya, baik. Tadi sempat disinggung oleh rekan kami terkait dengan freedom of speech ya, atau kebebasan berpendapat. Iya. Secara filosofisnya sebenarnya kebebasan berpendapat ini lahirnya di mana sih, dan memang secara konsepnya itu seperti apa sebenarnya yang sesungguhnya dari kebebasan berpendapat itu? Saya coba beritahu dulu ya kekacauan konsep itu di Indonesia terutama. Di luar negeri sudah selesai problem. Suatu waktu di ILC saya diundang untuk membahas soal hak asasi manusia itu. Lawan debat saya bilang begini, Pak Presiden Jokowi sudah memberikan kebebasan pada rakyat. Karena itu jangan salah gunakan itu. Mungkin 2-3 tahun lalu ada janji. Saya bilang ini Pak Jokowi ini enggak buta huruf terhadap hak asasi manusia. Tidak ada kebebasan yang diberikan oleh negara. Negara bisa mencabut kebebasan itu untuk hal-hal yang sifatnya prima facie itu. Tapi konsep kebebasan itu diberikan oleh alam, bukan oleh negara. Enggak ada kebebasan hak asasi, kebebasan yang diberikan oleh negara. Yang diberikan oleh negara kebebasan yang ada di dalam hukum positif, bukan natural rights itu. Jadi memang ini penguasa kita ini buta huruf terhadap HAM. Kali-kali saya perhatikan narasinya. Jadi bagaimana mungkin kita mau ajukan demokrasi dan kalau pemimpin tertingginya menganggap itu kebebasan yang saya berikan? Enggak begitu konsep kebebasan. Di seluruh textbook itu begitu. Tentu bukan salah Pak Jokowi, tapi lingkungannya itu yang nggak mampu untuk tegur beliau. Salah Pak, ada Pak Mahfud di situ, sejumlah ahli-ahli ada di situ, tapi tutup mulut kan. Nah saya bicara itu, terus saya dilaporkan polisi bahwa menghina presiden. Saya nggak menghina, saya bilang cara berpikirnya dungu. Saya sebut di situ dungu cara berpikir, bukan orangnya dungu, cara berpikirnya dungu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan textbook, dibandingkan dengan proposal internasional, dibandingkan dengan seluruh statuta PBB, memang nggak bisa begitu. Jadi sekali lagi soal-soal semacam itu yang seolah-olah masih bisa diperdebatkan, nggak bisa. Itu udah final bahwa hak asasi itu adalah pemberian surga, pemberian Tuhan, pemberian alam, bahkan kalau kita mau pakai dalil-dalil, dan itu nggak boleh dicabut untuk situasi apapun yang disebut underogable rights. Jadi itu pentingnya sebetulnya, sekaligus saya senang ada di sini di depan majelis hakim, supaya juga sekaligus ini persidangan yang beri edukasi tentang the thing called rights itu kan. Hal yang disebut hak itu apa sebetulnya. Nah itu masalahnya yang kadang-kala karena kekuasaan maka seluruh konsep yang sebetulnya masuk akal dibuat nggak masuk akal sekarang kan. Kan itu intinya. Iya. Baik, kami lanjutkan ya. Ya. Terkait dengan tadi yang ahli sampaikan bahwa hak berpendapat itu merupakan pemberian dari Tuhan, bahkan dari alam begitu. Untuk hal-hal tertentu dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan ada pembatasan-pembatasan begitu ya terhadap hak-hak tertentu. Nah, dalam kaitan dengan kebebasan berpendapat nih dalam pandangan ahli, apakah tepat sebuah ide pemikiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah
diskusi yang merupakan bagian tadi freedom of speech tadi, itu kemudian bisa dikriminalisasi atau dipidana begitu. Itu tepat tidak secara logika yang tadi ahli sampaikan begitu? Itu yang nggak mungkin lah, karena bahkan begini, coba saya terangkan sejarah ya. Kira-kira abad 16 tahun 1500-an itu, 506 itu. Ada satu buku diterbitkan di Italia. Judulnya Franco Gallia, ditulis oleh Francis Hoffman. Di situ diterangkan apa artinya konstitusi. Buat kita sekarang, kita akan kaget kalau kita baca asal-usul dari istilah konstitusi. Konstitusi artinya hak untuk membunuh raja. Begitu disebutkan di situ. Karena pada waktu itu raja itu menganggap dia dapat wahyu dari Tuhan. Jadi kata konstitusi yang sekarang kita elulukan sebagai kata yang mewah, dulu itu adalah kata yang diberikan pada rakyat, bukan pada raja. Rakyat berhak memenggal kepala Raja Louis XVI waktu Revolusi Prancis, karena Louis klaim bahwa kepala saya ini berkuasa karena diberikan oleh Tuhan. Lalu rakyat Prancis bilang, oke, kita uji itu. Satu pagi di tahun 1789 di alun-alun kota Paris ada rakyat nenteng-nenteng kepala raja, habis dipotong oleh gilotin. Baru orang ngerti bahwa hak itu datang dari rakyat, bukan Anda yang klaim itu. Jadi perubahan radikal itu yang membuat kita mengerti apa itu demokrasi, apa itu kebebasan berbicara. Karena dulu Raja Louis bilang, l'état c'est moi, aku adalah raja, fatwaku adalah hukum. Itu yang mau ubah. Nah karena itu waktu kita merdeka sampai reformasi, kita terus rawat ide demokrasi ini dan yuntoh hak asasi manusia. Saya bertahun-tahun ada di LJLBVI, di sebuah lembaga hak asasi manusia, ngajar hal yang sama di Universitas Indonesia, kasih ceramah, seminar macam-macam di dalam luar negeri hanya untuk merawat itu. Jadi saya selalu merasa bahwa kita punya harapan sebetulnya kalau pemimpin ini mau baca buku, dan kita ingin agar supaya juga penegak hukum tahu tentang konsep-konsep dasar itu, supaya kita tidak sekedar retaliasi itu, memvonis atas dasar hukum positif itu. Memang ada hukum positif, tapi reasoningnya itu berubah. Sama dulu misalnya orang anggap bagaimana mungkin pohon itu bergerak ke depan pengadilan before the law untuk membela haknya itu. Nah sekarang orang anggap bahwa pohon berhak datang di depan hakim untuk membela dirinya. Tentu dia nggak bisa berjalan. Kalau konsep awalnya kan walk before the law, artinya dia berjalan ke depan hakim. Sekarang ada pengampu, masyarakat adat LSM mewakili si pohon itu. Dari situ kita mengerti bahwa hukum sekarang berubah dari the right of nature to natural right. Itu jadi seluruh perubahan itu mesti kita tuntun juga secara akademis. Nah ini bahaya negeri ini kalau konsep-konsep dasar itu tidak dipahami oleh para penyelenggara negara. Akibatnya adalah viktimisasi, kriminalisasi itu. Jadi kita ingin sekaligus mengupayakan satu Indonesia maju yang betul-betul keren berpikir hukumnya gitu. Di kita sekarang hukum itu sekedar dianggap sebagai the black letter of law, tulisan hitam doang gitu. Kita nggak bisa bandingkan itu dengan perkembangan hukum di luar. Jadi soal kita sebetulnya dalam konteks ini kita kurang mengkaji ius constituendum, the future law. Kita terpaku pada ius constituendum. Padahal hukum udah banyak berubah, hukum bisnis, hukum environmental ethics, feminist legal studies itu jalan. Dan ini kita mesti sekaligus dari kurikulum di fakultas hukum mesti terombak dengan cara radikal. Ya, baik. Saya kemudian kembali tadi yang sudah ditanyakan oleh rekan kami terkait dengan perihal radikal gitu ya. Tadi ahli mengatakan juga bahwa tidak identik ya antara orang yang membuat teror dengan radikal gitu ya. Radikal juga tidak identik dengan teror gitu ya. Saya mau ke flashback mungkin. Tadi kan ahli sering mengutip pendapat-pendapat dari para pemikir di zaman Yunani begitu ya. Ada Aristoteles, ada Plato gitu. Pernah nggak ahli mengetahui ada istilah di masa Yunani itu yang dikenal dengan Cassandra Curse atau Cassandra Paradox atau kutukan Cassandra? Saudara pernah dengar nggak itu? Cassandra itu biasanya nama perempuan.
Dan itu nama yang manis, Cassandra, 2S, Cassandra. Saya belajar mitologi Yunani. Saya tahu siapa itu Pandora's Box, kotak Pandora. Itu nama seorang perempuan, nanti bisa cerita panjang lebar. Cassandra itu juga begitu. Cassandra adalah seorang perempuan, statusnya dijadikan dewi, yaitu dewi untuk membaca masa depan, itu Cassandra. Jadi fortune teller namanya tuh, semacam apa namanya, kalau sekarang ya, pakai kartu atau pakai palmistry itu kan. Paranormal. Jadi dia diberi kemampuan oleh dewa Zeus yang bertakhta di Gunung Olimpia. Cassandra, kamu akan punya kemampuan untuk fortune telling, untuk membaca masa depan. Dia senang. Tapi sekaligus kamu dikutuk bahwa yang kamu terangkan tidak akan ada yang percaya. Jadi itu paradoksnya. Jadi kalau bilang Cassandra paradoks, ya begitu. Artinya you ngoceh aja, tapi orang nggak akan percaya tuh. Itu bisa kita pakai secara positif atau secara negatif tuh. Nah, karena kalau banyak pakar yang disewa untuk ngoceh, tapi orang nggak percaya, karena dia masuk dalam Cassandra paradoks itu. Sekaligus juga dipakai di dalam istilah psikologi itu, Cassandra syndrome. Jadi orang ini mengalami Cassandra syndrome itu, ingin keren, tapi sebetulnya nggak ada yang percaya keterangannya itu. Karena itu ketidakmampuan untuk berpikir logis, atau dia masuk di dalam jebakan paradigma kekuasaan itu. Sehingga orang anggap lu ngomong apapun, lu itu bagian dari rejim. Jadi ya itu ketukannya begitu. Curse buat si Putri Cassandra itu. Ya, tadi menarik karena ahli menyebut ada istilah juga di dalam psikologi gitu ya. Ya. Karena ahli yang diperiksa sebelumnya itu kan juga ada dari psikologi forensik gitu ya. Ahli tersebut kemudian melakukan menganalisis lah begitu sebagai siapa nama psikologi. Ahlinya? Salah satu ahli. Namanya mungkin saya kenal, mungkin teman dosen saya. Namanya kalau tidak salah Ibu Cassandra juga kan. Ini salah satu, tapi kita tidak membahas tentang namanya. Karena itu lanjutannya ke sana. Oke. Kan kita tidak bicara tentang namanya, melainkan metodologi yang. Ya itu metodologi yang dilakukan. saya terangkan tadi metodologi. Ya, metodologi yang dilakukan oleh ahli ini adalah dengan melakukan, beliau kan psikologi forensik ya, psikologi klinis gitu ya. Beliau melakukan pemeriksaan terhadap psikologis gitu ya, tapi tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap yang diperiksa, melainkan melakukan pemeriksaan hanya terhadap artikel-artikel berita yang dikumpulkan oleh si ahli tersebut. Itu pun kalau dalam perspektif kami sebagai tim kuasa hukum itu hanya yang berkaitan dengan yang berita-berita yang bisa dikatakan negatif gitu ya. Kemudian juga beliau katanya juga mengaku mewawancarai hampir 800 orang napiter gitu, sehingga dari pemeriksaan itu memberikan kesimpulan kalau seseorang itu yang diperiksa itu adalah orang yang radikal dengan golongan yang sangat tinggi, gitu ya. Ya, tapi tadi kembali orangnya itu secara langsung tidak pernah diperiksa, tidak pernah ada istilahnya ada tanya wawancara segala macam. Nah, dalam pandangan metodologi ataupun dalam keilmuan yang tadi hermeneutika itu, apakah ini bisa diterima secara akal sehat atau secara reasoningnya itu bisa diterima gitu di dalam sebuah perkara gitu. Itu bahayanya kalau orang Pak, mohon izin Pak. Ya itu saya terangkan pelan-pelan ya. Kalau kita berpikir termasuk interpretasi hukum, legal reasoning itu di ujung kiri ada yang disebut Cartesian clarity, kepastian Cartesian. Cartesian ini seorang filsuf yang mendorong kita untuk berpikir matematis itu. Dia hidup tahun 1596, jadi abad ke-16 itu. Semua orang yang rasional selalu pergi pada teks-teks Cartesian. Bahasa orang Yunani namanya Cartesius, tapi orang Prancis panggil dia Descartes.
Cartesian. Kalau kita pernah belajar matematika di mungkin kelas 5 SD itu, kan ada koordinat Cartesian kan, bidang A, B, C, D, itu yang bikin itu Cartesian itu. Jadi Cartesian selalu ingin berpikir tertib alam semesta harus sama dengan tertib sosial. Matematika harus dipakai untuk mematematisir hukum. Jadi ada kepastian. Namanya Cartesian certainty, kepastian Cartesian di ujung kiri. Di ujung kanan ada yang namanya postmodern relativism. Semuanya relatif, tergantung sudut pandang, tergantung kondisi psikologis, tergantung nutrisi yang dia makan itu. Jadi ada dua ekstrim antara saya sebut apa tadi? Cartesian clarity atau Cartesian certainty dan postmodern relativism. Hermeneutika ada di tengah sini nih. Supaya mengamankan jangan sampai bandulnya itu terlalu kepastian dan jangan sampai terlalu relativism. Yang saya terangkan tadi ada di bagian ini nih untuk menuntun pembicaraan hari ini. Jadi kalau ada seorang psikolog mengambil bagian yang langsung Cartesian consistency, dia lupa bahwa manusia itu tumbuh di dalam lingkungan. Kalau robot bisa kita pastikan begini nih. Napiter itu dia bikin Napiter jadi robot. Padahal manusia itu harus diwacanakan secara hermeneutis itu. Seorang misalnya jadi Napiter, kita mesti baca dia makan apa, karena dia pengaruh pada nutrisinya tuh. Kemampuan mengolah otak itu. Lingkungannya sebelumnya apa? Ada obat-obatan nggak dari dokter tuh? Jadi mesti betul-betul personal healing. Sekarang bayangin 800 orang itu butuh kira-kira kalau kita bikin 2 tahun, 400 tahun. Kan saya tanya risetnya berapa lama tuh? 400 tahun. Buat mengetahui posisi hermeneutik dari si Napiter ini. Itu artinya dia random aja sebetulnya kan. Nggak mungkin dia wawancara 800 orang. Nggak bisa itu. Jadi setiap Napiter atau bahkan setiap manusia cenderung untuk menulis autobiografinya tuh. Nah karena itu cultural factor, lingkungan, apa yang dia baca segala macam itu mesti lengkap. Baru kita bisa judge orang itu. Jadi nggak fair kalau orang itu dijudge hanya berdasarkan metode statistik yang standar itu. Kita nggak bisa pakai statistik di situ. Kita mesti pakai hermeneutics tadi itu. Jadi itu pentingnya hermeneutics diajarkan juga di Fakultas Hukum. Ini saya pelajari seluruh kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia itu nggak ada yang namanya legal hermeneutics. Yang ada ilmu tafsir hukum itu lain atau ilmu perbandingan hukum enggak. Ini berupaya untuk paham teks ini bunyinya demi apa sih itu. Nah itu yang sebetulnya. Jadi saya nggak percaya bahwa yang keterangan itu masuk akal secara metodologis apalagi secara akademis itu. Baik, itu kami catat, ya, Pak Ahli. Terakhir dari saya, mungkin nanti dilanjut dengan rekan yang lain. Menurut pendapat ahli, apakah seseorang yang kemudian membaca suatu buku-buku tematis tertentu, kita bisa ambil contoh misalkan buku-buku tentang terorisme gitu, apakah dia secara otomatis itu bisa dikatakan kalau orang tersebut mendukung terorisme? Saya punya buku di perpustakaan saya, kira-kira 10.000 buku. Hukum, filsafat, teknologi, segala macam. Ada rak khusus yang saya kumpulkan bukan sekedar buku, tetapi dokumen-dokumen tentang teroris dari PBB yang berubah-ubah ini. Jadi buku saya tentang teroris banyak banget, betul. Sangat banyak tentang terorisme. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang itu alam pikirannya dibutuhkan oleh buku yang dia baca, dia justru bisa terbalik. Dia ingin mempertanyakan buku-buku itu. Saya baca buku Marxisme banyak betul tuh, sosialisme banyak betul, buku Islam saya baca banyak betul, psikologi saya baca banyak betul. Karena saya ingin tahu apa sebetulnya underlying assumption dari buku itu. Underlying assumption, asumsi yang disembunyikan oleh buku itu.
Itu fungsi kita membaca. Lain kalau kita disodori ke baca ini wajib oleh ibu guru, bikin review, ya kita bohong-bohongin aja kan review itu kan. Tapi sebagai orang dewasa rasional, kita mengumpulkan buku untuk kita usut apakah hipotesisnya itu konsisten dengan konklusi. Kalau saya baca dua halaman pertama di preface, lalu saya baca 2 halaman terakhir di conclusion di pertentangan, ngapain saya baca buku itu? Itu berarti tidak ada logical consistency di situ. Jadi sekali lagi kita membaca buku dalam upaya mengusut isi buku itu, terutama hal yang disembunyikan buku itu. Itu motif membaca. Iya, ini lanjutan ya. Ini sangat terakhir sekali lagi saya. Oke. Jadi terakhir ini sangat terakhir. Karena ada pernyataan yang menarik dari ahli tadi. Ini terkait dengan terkait dengan buku. Apakah kemudian yang tadi saya sebut sebagai buku-buku terorisme itu sebagai contoh, apakah masuk akal, apakah logik kemudian buku-buku tersebut yang merupakan ide dari pemikiran itu kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu tindak pidana terorisme? Aduh, buku itu adalah tempat kita bertukar pikiran. Nggak bisa buku itu jadi barang bukti. Kan saya baca buku supaya, kan buku itu isi pikiran kan. Jadi saya bercakap-cakap dengan si buku. Nanti satu waktu saya jadi barang bukti dari si buku. Kan itu bisa ngaco kan. Karena itu subjek abstrak. Buku itu makhluk hidup di dalam akal, bentuknya fisik. Tapi dia tempat kita berbicara. Sehingga buku itu nanti ada second revise, ada edisi kedua, edisi ketiga. Karena bercakap-cakap dengan saya. Jadi absurd itu menjadikan buku sebagai barang bukti. Oke. Aja dan silakan. Lanjut majelis. Ya, baik. Ahli, kami ingin tanyakan apakah ahli pernah mendapat, membaca, menerima dokumen Rand Corporation yang berkaitan dengan terorisme? Rand Corporation itu bacaan saya dari zaman Orde Baru. Alhamdulillah. Itu kita tahu dulu itu setiap kali kita dapat, dulu belum ada internet segala macam. Jadi kita selalu dapat namanya itu teletext, betul. Atau kita tunggu, kan bisa 3 bulan baru dapat. Rand Corporation itu, coba saya ingat ya dulu, itu isinya adalah provokasi. Mulai dari perang dingin, ini kan yang biasa disebut apa istilahnya, brain trust itu. Yang diasuh oleh, sekarang saya mulai ingat nih, Rand Corporation ini satu paket dengan ideologi politik Partai Republik. Jadi waktu Reagan berkuasa, untuk menghasilkan Reaganomics supaya dia comply dengan Thatcherism, dilakukan riset-riset itu. Untuk apa? Untuk memungkinkan ideologi neoliberalisme ini diturunkan, dilandingkan ke dalam masyarakat yang masih ragu-ragu tentang neoliberalisme. Itu sebenarnya bukan ahli, itu brosur. Brosur buat marketing aja tuh, marketing ideologi neolib. Kalau buku ini pernah? Siapa yang tulis itu? Terry Turchi, Donald Bacon. Tahun berapa itu bukunya? Saya udah lama, saya udah lama nggak baca buku keren, karena saya nggak percaya ini. Dan semua negara menganggap bahwa Amerika kan selalu punya dua faksi itu. Yang satu untuk menguji. Jadi kalau dia bikin riset itu biasanya riset untuk menguji reaksi dari kalangan kiri, dan ada riset untuk mengevaluasi status pengetahuan dari kalangan kanan. Jadi itu namanya brain trust. Ahli, kami ingin tanyakan, tadi ahli kan sudah lama ya membaca dokumen Rand Corporation. Saya baru ingat, itu dari tahun 80-an itu udah ada itu saya baca. Apakah timbulnya ya, kemudian munculnya ISIS ini juga bagian yang dituangkan dalam Rand Corporation? Pasti. Kalau kita konsisten melihat upaya ini yang disebut
undercurrent dan diplomatik gitu. Diplomasi bawa tanah itu jadi disebarkan dulu, baru kemudian ditangkap, lalu dibikin statistiknya tuh, lalu dijadikan sebagai dalil. Oke. Baik, kami ingin tanyakan kepada ahli berkaitan dengan legal hermeneutik, reason, dan logika hukum dan filsafat hukum ya. Berkaitan dengan seseorang memberikan ceramahnya, ya, materi ceramahnya berkaitan dengan hal-hal yang dia cermati tentang bagaimana Ron Corporation ini telah menyebarkan buku-buku pendapat-pendapat tadi kepada masyarakat secara luas, yang kemudian oleh penceramah ini adalah bagian yang harus disikapi terhadap kepentingan kecintaan kita kepada negara, ya, termasuk tadi ISIS. Iya itu. Nah, tunggu dulu. Pertanyaannya adalah kami minta pendapat dari beberapa keahlian saudara dalam hal si penceramah menjelaskan tentang itu, betapa berbahayanya, sehingga dia menyampaikan kepada publik ya di beberapa tempat. Kemudian tidak lama kemudian ada mereka-mereka yang hadir di sana melakukan kegiatan lain, kegiatan yang tanpa si penceramah ini memberikan arahan untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Kemudian melakukan tindakan terorisme. Apakah dapat dikatakan kepada penceramah ini, pembawa materi ini, itu adalah bagian dari inspirasinya, ya, para pendengar ini yang sebagai inspirasi dia melakukan kegiatan teror? Bagaimana pendapat saudara? Ini buku beginian itu kalau di Amerika itu di buku-buku semacam ini itu buku-buku sampah. Itu yang disebut oleh seorang profesor hukum di MIT, Massachusetts Institute of Technology, namanya Noam Chomsky. Noam Chomsky tahun mungkin 80-90 pernah menulis buku yang kemudian jadi acuan sarjana hukum, sarjana ilmu politik, segala macam yang studi terorisme. Judulnya begini bukunya, Manufacturing Consent. Isinya adalah cara memanufaktur kesepakatan, manufacturing consent. Di situ Noam Chomsky dia profesor matematika, tapi sekaligus ahli bahasa itu, yang dianggap sebagai oposisi intelektual publik di Amerika. Dia terangkan bagaimana headline koran, narasi, termasuk hasil riset dari Brain Trust semacam ini itu memang dipakai untuk memanufaktur manusia, memanufaktur pikiran orang itu. Nah itu yang kemudian yang bahkan jadi kontroversi, bahkan dia bilang kalau mau serius itu nggak ada itu 911 itu manufacturing consent aja yang jadi ribut segala macam. Nah, sampai sekarang orang masih anggap oke, itu posisi. Tapi itu di Amerika orang bebas buat bicara kan. Anda boleh bilang bahwa itu fake, tapi yang sana bilang nggak, itu real. Kita lihat bangunannya runtuh tuh. Noam Chomsky bikin analisis diskursus tuh tentang terorisme, tentang Islamofobi segala macam itu. Jadi bayangkan, minta maaf ya, penegak hukum kita nggak tahu perkembangan buku, bahasa, ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia bilang itu buku, ya tahu nggak dia bahwa buku semacam itu adalah praktek biasa di dalam CIA yang kemudian baru kita tahu mungkin nanti 20 tahun ke depan kan ada undang-undang yang melarang untuk membongkar. Sama seperti peristiwa G30, sama aja kan. Baru sekarang kita tahu bahwa memang CIA lakukan itu tuh. Jadi semua riset intelijen baru bisa dibuka itu jadi publik itu mungkin 35 tahun ke depan itu. Jadi jangan pakai data intelijen itu untuk kriminalisasi orang, itu diketawain sama akademisi kan. Jadi agak lucu sebetulnya kalau sekedar temuin buku ini buku itu ya itu terlalu, artinya saya mau bilang